Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang-orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini, saya kedatangan teman dan sahabat saya. Saya berteman dengan beliau di tahun 2014. Ketika itu kita sama-sama menjadi pengacara teman kami sesama aktivis 98. Beliau sangat supel dan baik hati. Hari ini kami membahas bagaimana perwalian anak yang kedua orang tuanya meninggal akibat COVID. Inilah dia mbak saya, Advokat Masrina Napitupulu SHMH. Selamat datang Mbak Masrina. Ya, selamat datang. Buka dulu biar kelihatan ini. Gimana kabarnya? Baik. Kabar baik? Sehat-sehat. Tadi dari mana? Tadi kebetulan dari kantor Mhm. kita ada membahas ya lagi peristiwa politik yang terjadi hari-hari ini. Wow. Ternyata selain pengacara, beliau tuh main politik juga. Kita kan belakangan ini tahu bahwasanya begitu banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID. Iya. Kan begitu? Iya. Gua mau menggali dari Mbak Rina, bagaimana sih masalah perwalian anak ketika kedua orang tuanya meninggal. Iya. Lalu bagaimana nanti terkait dengan hartanya juga. Iya. Apalagi anak itu masih belum cakap secara hukum. Iya. Nah, gua mau menggali itu dari Mbak ya, karena penonton channel YouTube Fernando De Caprio ini selalu pengen tahu bahasan-bahasan apa yang timbul dalam pembicaraan kita. Ya, mereka sangat antusias di channel YouTube Fernando De Caprio ada pembahasan-pembahasan baru. Hari ini saya minta Mbak menjelaskan bagaimana masalah perwalian. Silakan Mbak Rina. Ya, sebelumnya untuk membahas tentang perwalian, bahwa dari data di Kementerian Perempuan dan Anak, bahkan juga dari UNICEF, itu di Indonesia sendiri selama COVID itu ada sekitar 25.000 anak yang kehilangan orang tuanya. Wow, 25.000 anak itu maksudnya dihitung dia per satu orang atau dalam satu keluarga dianggap gitu? Hitungnya sih memang anak ya. Anak ya? Anak. Jadi 25.000. usia anak. Oke. Karena kan usia anak itu kan sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Oke. Usianya itu 17 ya, sampai dengan 17 dia masuk dalam usia anak. Oke. Seperti itu. Nah, untuk melakukan perbuatan hukum untuk usia anak itu dia dianggap tidak cakap secara hukum. Mhm. Nah, untuk itu perlu ada orang yang cakap yang bertindak untuk anak tersebut, gitu. Jadi mereka, karena kenapa mereka perlu orang yang cakap? Karena nanti menyangkut kepada pertanggungjawaban hukum. Oke. Jadi misalnya mereka melakukan ada satu perbuatan hukum, perjanjian kah? Itu tidak bisa, karena mereka masuk dalam usia anak. Oke. Meskipun mungkin misalnya ada yang anak tuh memang secara dihukum di Indonesia itu kan umur 17 sudah punya KTP. Iya. Ya, tapi tetap secara undang-undang, kalau kita melihat dalam undang-undang perkawinan ada tentang anak itu dianggap belum dewasa. Sebelum umur 18 tahun itu sebenarnya anak itu dianggap belum dewasa. Nah, bagaimana seorang anak, khususnya anak itu seorang wanita yang dia sudah akil balik gitu? Nah, kalau akil balik itu kan dianggap sebenarnya sudah dewasa itu kalau dia sudah menikah ataupun pernah menikah, kecuali seperti itu. Makanya dalam undang-undang perkawinan pun
kalau dia belum dewasa, dia harus mendapat persetujuan dari orang tua. Jadi nggak boleh dia langsung ambil tindakan sendiri untuk melakukan suatu perbuatan hukum seperti itu. Nah, Mbak Rina sekarang mau menjelaskan terkait kehilangan anak itu masalah apa? Perwaliannya kah, atau ada harta kah, atau ada keputusan pemerintah terkait dengan masalah hilangnya orang tua mereka akibat pandemi COVID-19? Sebenarnya dalam undang-undang sendiri sudah diatur bahwa orang yang tidak cakap itu tidak boleh melakukan perbuatan hukum dalam artian perjanjian. Dia nggak boleh, karena kan syarat sah perjanjian itu adalah cakap. Nah, ketentuan cakap dia sudah dewasa. Sedangkan anak berarti kan usianya anak, dia belum dewasa, berarti dia tidak cakap, seperti itu. Jadi bukan hanya sebenarnya tentang harta aja seorang anak itu perlu wali, tapi tindakan hukum yang lainnya juga itu dia perlu seorang wali. Misalnya nih, ya, dia orang tuanya, papa mamanya nggak ada. Kayak sekarang nih banyak kan tadi data bilang bahwa ada 25.000 anak yang kehilangan orang tua. Nah, untuk keberlanjutan hidup seorang anak itu kan dia butuh biaya. Ya, butuh biaya. Nah, mungkin kan ada aset-aset yang harus dijual, ya. Dia nggak bisa untuk menjual itu secara langsung, tidak bisa, karena dia belum dewasa. Nah, untuk itu dia perlu seseorang yang menjadi walinya dia, untuk mewakili dia melakukan perbuatan hukum tersebut. Misalnya menjual aset tersebut. Secara khusus kalau untuk benda tidak bergerak, tanah itu, BPN sendiri udah menetapkan bahwa umur minimal untuk mereka melakukan transaksi itu umur 18. Begitu, baru bisa dilaksanakan transaksi di hadapan notaris. Dan undang-undang notaris juga bilang bahwa seorang anak itu tidak boleh, kecuali dia memang sudah umur 18, itu baru bisa dia menandatangani perjanjian untuk peralihan harta yang tidak bergerak. Nah, jadi terkait dengan itu, bagaimana pendapat Mbak Rina dengan adanya bantuan pemerintah ya kepada anak-anak korban COVID-19 yang kehilangan orang tuanya? Kalau untuk bantuan ya, kalau menurut saya sih memang sebenarnya kan dalam konstitusi kita sendiri bilang anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ya, jadi ya itu baik, dan memang harusnya negara itu menangani secara khusus begitu. Tapi kan kadang kita tidak bisa hanya mengharapkan kepada negara untuk turun tangan. Nah, untuk itu ya kita orang-orang yang mengetahui, misalnya ada seorang dia masih dalam usia anak, dan terutama kita memang ada hubungan kekerabatan dengan dia, ya itu bisa menjadi wali anak itu. Tapi memang bukan hanya mengurusi tentang hartanya ya, tapi juga untuk seorang wali itu juga mempunyai tugas untuk mendidik anak ini, gitu, supaya dia bisa baik nanti di dalam dia bermasyarakat, bernegara, seperti itu. Nah, itu terkait dengan perwalian itu, apakah harus melalui putusan pengadilan, ataukah secara otomatis, misalnya anak itu mungkin menjadi wali dari keturunan garis ke bawah satu level, ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Itu gimana tuh? Sebenarnya secara khusus untuk mengenai siapa sih yang berhak untuk menjadi wali tidak ada ketentuan. Apakah dia harus garis ke samping kah, ke atas, ke bawah, itu tidak ada. Tapi memang biasanya hakim itu lebih referensi itu ada hubungan kaitan keluarga. Karena mungkin hakim memikirkan bahwa seorang anak itu juga kan perlu kasih sayang. Jadi bukannya hanya tentang dia harus begini, begitu, ataupun harus mengurus hartanya supaya misalnya nggak bangkrut gitu kan, tidak harus melulu seperti itu. Karena
anak itu kan butuh kasih sayang juga. Karena dia sudah kehilangan orang tua, biasanya kan kalau ada hubungan kekerabatan itu ibaratnya ikatan batin dengan si anak itu lebih dibandingin dengan orang lain begitu. Nah, memang untuk perwalian sendiri itu kita perlu mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nah, nanti pengadilan akan melihat apakah memang orang tersebut memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali. Jadi seorang wali itu memang nggak sembarangan juga. Pertama, dia yang pasti dia sudah dewasa, ya kan? Karena bagaimana dia bisa mendidik seorang anak kalau dia belum dewasa? Itu kunci yang pertama itu. Terus yang kedua juga memang biasanya lebih kepada kalau dia itu mempunyai hubungan kekerabatan dengan si anak. Jadi dia mengetahui bagaimana sih gaya hidup anak ini, dia bisa mengarahkan anak ini dan memberikan kasih sayang, perhatian. Karena memang seorang anak itu tidak melulu tentang uang, tentang biaya hidup, tapi kasih sayang begitu. Karena mempengaruhi secara psikis dan psikologis anak itu di saat dia itu ada rasa hubungan ikatan batin dengan seorang itu, dia perkembangannya lebih baik. Nah, terus yang ketiga juga dia mampu mengelola harta yang ada punya si anak. Karena begini, seorang wali tidak sembarangan untuk dia mengalihkan kekayaan si anak ini. Kenapa? Nanti di saat ini anak ini sudah dewasa ternyata terjadi penyimpangan, itu bisa digugat sebenarnya. Oh, siapa yang menggugat itu? Siapa yang berhak menggugat? Si anak yang setelah nanti dia dewasa. Kalau ternyata uang tersebut dia ngelihat nih, misalnya, wah, kok sebenarnya harta papa saya, harta mama saya ini banyak, tapi kan buat biaya kehidupan saya kan, pendidikan saya dia bisa menghitung kan, seperti itu. Ternyata itu terjadi penyimpangan, anak itu bisa untuk menggugat si walinya supaya mengembalikan, itu bisa. Begitu. Dan itu di dalam undang-undang itu sendiri diperbolehkan. Karena memang ada ketentuan kalau si anak ini nanti dewasa, dia itu bisa untuk menggugat wali. Dan wali juga memang dilarang untuk sembarangan untuk mengalihkan harta si anak, kecuali di dalam undang-undang dibilang, dalam undang-undang perkawinan secara khusus ya, dibilang bahwa untuk kepentingan si anak. Jadi kalau bukan untuk kepentingan si anak nggak boleh gitu loh. Harta orang tuanya itu ya? Iya, nggak boleh gitu loh. Malah sebenarnya sih mungkin ya lebih baik lagi kalau wali ya tidak harus tergantung dengan harta itu, mungkin malah justru harusnya hartanya dia sendiri buat menghidupi keponakannya atau si anak ini kan sebenarnya lebih baik. Iya, bukan malah harta orang tua yang digunakan. Iya, jangan malah justru karena anak ini nih uangnya banyak nih, udah dah kita habisin aja, nggak apa-apa. Dia kan nggak tahu kan, begitu kadang mungkin secara dewasa, dia kan nggak ngerti gitu loh. Padahal dia nggak boleh lupa bahwa si anak nanti di saat kan dia nggak selalu jadi anak, dia bisa bertambah umur segala macam, akhirnya dia jadi dewasa. Di saat dia dewasa, dia bisa meminta pertanggungjawaban kepada si wali gitu. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini menarik sekali nih. Ini kan di media sosial banyak tuh berseliweran statement-statement atau ya narasi-narasi bagaimana hak perwalian dari anaknya almarhum Vanessa Angel. Itu menurut Mbak Rina gimana sih prosedur hukumnya? Bolehkah orang tua dari almarhum langsung menyatakan dia sebagai perwalian, dan atau adiknya siapa tuh, adiknya Vanessa yang juga mau memperbuat itu, gimana tuh Mbak? Supaya di luar sana masyarakat bisa tercerahkan dari apa yang disampaikan oleh Mbak Rina selaku seorang praktisi hukum. Iya, jadi seseorang itu untuk menyatakan dirinya sebagai wali ya nggak bisa serta-merta karena statement pribadi gitu loh. Tapi memang
ada penetapan dari pengadilan seperti itu. Jadi dia mungkin hanya ya kalau hanya omongan saja tapi tidak ada penetapan dari pengadilan ya nggak bisa sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya adalah sahnya seseorang itu menjadi seorang wali di saat ada penetapan dari pengadilan. Nah itu kalau misalnya kedua belah pihak itu memperbuat tuh gimana dong itu? Kalau itu ya Sekarang lagi diperebutkan itu. ah, Siapa yang menjadi berhak atas kedua anaknya si Vanessa Angel tuh ya? Siapa yang bisa juga mungkin ada warisan dan lain sebagainya itu bagaimana prosedurnya itu? ya prosedurnya ya mereka yang ingin menjadi wali dari si anak, mereka mengajukan permohonan kepada pengadilan. Nah, nanti hakim yang akan menilai apakah ini memang bisa menjadi walinya atau tidak, seperti itu. Oh begitu. Iya, jadi bukannya hanya karena keinginan masing-masing, tapi nanti kan hakim akan menilai di dalam permohonan tersebut. Hakim harus melihat berdasarkan bukti dan saksi, gitu loh. Nanti di dalam bukti tersebut, misalnya kekerabatannya seperti apa dengan si anak. Terus secara saksi bisa misalnya anak ini biasanya siapa sih yang lebih dekat ke siapa dan bagaimana dalam mengelola harta sendiri, nanti hakim akan bisa menilai misalnya apakah orang dewasa tersebut memang misalnya kehidupannya boros atau misalnya dia seorang pemabuk, itu kan akan menjadi penilaian juga tuh. Terus apakah misalnya orang ini sebenarnya pernah bangkrut, itu kan mempengaruhi karena kalau dia misalnya pernah bangkrut, berarti kan tidak cakap untuk mengelola harta yang ada. Jadi bagaimana mungkin dia menjadi wali anak ini yang hartanya banyak, terus dikelola sama orang ini, gitu loh. Itu kan mempengaruhi, berarti dia nggak cakap di dalam. Memang mungkin secara dia bisa ambil keputusan, tapi di dalam mengelola harta dia sebenarnya nggak cakap karena pernah bangkrut, misalnya begitu. Nah kalau misalnya dua-duanya mengajukan nih, orang tuanya dengan adik itu sama-sama mengajukan di pengadilan, lalu melihat perilaku kedua orang tua dan adiknya itu kan sama-sama mungkin memberikan perhatian yang lebih. Nah, yang menjadi dasar kuat pengadilan itu seperti apa untuk bisa memutuskan bahwasanya hak perwalian itu jatuh kepada orang tua atau adiknya almarhum? Adiknya kan belum berkeluarga ya. Jadi lebih biasanya seorang hakim itu lebih memilih kepada yang sudah berkeluarga karena dia lebih mengerti bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara membesarkan anak, seperti itu. Karena kalau orang yang belum menikah terus udah gitu dia mengurus anak, kan dia kurang gitu loh. Mungkin kalau memilih antara orang tua sama anak, ya mungkin hakimnya bisa lebih berpandangan kepada orang tua ya, karena dia sudah pernah mendidik seorang anak gitu loh. Jadinya dia lebih punya keahlian gitu. Seperti itu. Nah, kalau dia bilang justru karena saya masih single, bisa saya memberikan perhatian penuh kepada anak kakaknya, tuh gimana gitu? Ya kan sekarang gini, hakim kan akan menilai juga nih kenapa nih ngotot-ngotot ya. Apakah memang karena memang ingin membesarkan anak ini, apa karena ada harta gitu. Itu biasanya hakim kan nanti akan menilai itu dari berbagai sudut. Misalnya apakah memang benar-benar dia mengasihi anak ini atau hanya hartanya dari orang tuanya, begitu. Seperti itu. Jadi intinya bahwasanya untuk menetapkan perwalian seorang anak itu harus melalui putusan pengadilan ya. Putusan pengadilan. Dan itu diajukan para pihak ya. Iya, diajukan oleh dengan berbagai kriteria. Artinya bisa saja dong. Ini kita skip dari kasusnya Vanessa Angel. Kalau misalnya ada kasus lain, misalnya ada anak yang kehilangan orang tuanya. Tadi kita udah bahas masalah COVID. Lalu ada juga orang yang mengajukan diri menjadi wali dari anak itu. Iya. Orang yang tidak ada hubungan dengan
anak itu secara ekonomi dia mapan, Mm-mm. ya. Sementara dari keluarga anak itu sendiri, secara ekonomi dia tidak mapan. Bahkan seperti tadi kata Barina, mungkin kriteria atau track recordnya jelek. Apakah itu dimungkinkan juga oleh pengadilan terkait permohonan pihak luar yang mengajukan diri sebagai wali? Kalau misalnya kriteria dari pemohon lain, saudara kandung, garis lurus atas bawah kanan kiri, ternyata nggak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh pengadilan, itu gimana tuh? Bisa. Kalau itu karena di dalam undang-undang sendiri tidak ada larangan bahwa orang lain itu yang tidak ada kekerabatan itu tidak bisa menjadi wali. Itu bisa saja. Karena memang nanti karena di dalam undang-undang sendiri sudah menentukan tentang keyakinan hakim gitu loh. Nah, hakim inilah yang perlu memang diyakinkan apakah memang dia cakap untuk menjadi seorang wali atau tidak. Nah, kalau memang ternyata orang lain yang tidak ada kekerabatan terus udah gitu dia mengajukan diri menjadi wali, ya itu sih secara hukum tidak jadi masalah. Karena tidak ada kriteria khusus bahwa dia itu harus wajib gitu loh, tidak ada. Mengenai hubungan kekerabatan sebenarnya tidak ada statement wajib. Makanya beberapa waktu yang lalu juga kalau kita lihat untuk yang anak-anak yang waktu peristiwa bencana alam yang di Aceh ya, tsunami, itu kan yang menjadi akhirnya wali itu bukan hanya yang kekerabatan, karena banyak malah justru karena dia kerabatnya sendiri juga nggak ada gitu loh, habis gitu. Nah di situ bisa untuk dia menjadi wali itu bisa seperti jadi itu. Undang-undang itu tidak mensyaratkan harus ada hubungan kekerabatan langsung ya? Tidak ada. Tapi dia memang memang itu hanyalah buat supaya dasar kita meyakinkan hakim kalau untuk mengenai kekerabatan sendiri bahwa memang nanti dia bisa memberikan kasih sayang itu. Kenapa kekerabatan lebih diutamakan? Memang biasanya karena untuk supaya ada ikatan batin, hanya itu saja, ikatan batin dengan si anak gitu. Tapi kalau di dalam undang-undang sendiri tidak ada bilang bahwa wajib gitu. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Untuk wajib harus kerabat itu sebenarnya tidak ada. Tapi memang lebih diutamakan gitu. Karena menyangkut nanti biasanya kan perkembangan anak. Apalagi Indonesia sendiri kan dia hubungan dalam misalnya keluarga untuk ada marganya kah gitu loh, itu kan mempengaruhi nanti, apalagi kalau misalnya yang ada marga kan, oh dia penerus marga nanti, jadi harus kita gitu kan, ada yang seperti itu supaya jangan jauh ya udah kita aja yang jadi walinya begitu. Oh ya, itu artinya hanya nilai tambah lah ya? Nilai tambah, tidak nilai wajib. Tidak wajib ya? Tidak wajib. Karena di undang-undang tidak mensyaratkan seperti itu ya? Tidak mensyaratkan wajib bahwa dia ada hubungan kekerabatan, itu tidak. Ya jadi sudah terjawab. Kalau ada statement di luar sana, bagaimana sebenarnya hak dari orang tua atau adik dari almarhum Vanessa Angel tentang perwalian dari anak-anaknya, di sini Mbak Rina sudah menjawabnya. Jadi tidak perlu harus lagi ragu-ragu. Silakan kalau misalnya orang tuanya atau adiknya atau siapapun yang mau mengasuh atau merasa terpanggil membesarkan anaknya almarhum untuk kebaikan, ya itu sudah diatur dalam undang-undang ya Pak ya. Tidak ada mensyaratkan harus langsung kerabat terdekat ya. Iya. Ya, Mbak Rina, apalagi kasus yang Mbak Rina pernah tangani yang yang membuat Mbak Rina tuh ini terfosil pikirannya? Kalau sebenarnya sih setiap perkara pasti kita harus mencurahkan segala kemampuan ya. Karena kan kalau mencurahkan segala kemampuan nanti kan Mbak Rina kan bukan hanya nangani kasus
perkara cuma satu. Iya. Kalau tercurah ke sini gimana deh yang ini? Ya kan harus memang pada porsinya, karena kan begini, kalau di saat ada orang memberi kuasa kepada kita, berarti kan sebenarnya secara tidak langsung menyerahkan masalahnya kepada kita, ya kan, untuk kita menyelesaikannya secara hukum seperti apa. Nah, kan kalau kita juga kebetulan saya dan di kantor itu kan ada tim, ya kita kadang memberikan kepada siapa sih yang menjadi PIC. Nah, dia nanti yang akan biasanya untuk memimpin menyelesaikan perkara tersebut. Nah, kalau saya sendiri kadang kalau memang bukan saya PIC-nya, saya hanya memberikan masukan poin-poin penting apa sih yang harus masuk dalam satu pendapat hukum yang harus dikerjakan, seperti itu. Kasus apa yang pernah Mbak tangani yang sangat inilah ya, maksud saya menguras tenaga dan pikiran? Waktu itu pernah sih ada kasusnya itu yang sudah lama, itu kasus tentang pertanahan. Gimana di Banjarmasin. Jadi tanah itu dibeli sama ada namanya si A. Nah, ternyata setelah 15 tahun kemudian ada orang yang mengaku bahwa itu adalah tanahnya dia. Dia peroleh dari si B karena berdasarkan hibah. Itu. Nah, akhirnya dia menggugat lah nih klien. Dikabulkan oleh pengadilan sampai tingkat kasasi. Wow. Seperti berarti itu. alat buktinya kuat dong. Ya saya sih karena kebetulan waktu itu saya belum pegang ya. Belum pegang. Nah, waktu datang ke saya itu pertama belum tidak pegang. Sampai ke tingkat kasasi tidak. Belum, tidak. Terus? Karena memang waktu itu nih klien dia berpandangan kepada apa yang dikatakan oleh notarisnya. Jadi kata notarisnya gini, Bapak nggak usah ladenin tuh orang, katanya begitu. Kata notaris kepada nih klien si A. Jadi dia bilang begini, ini sebelum datang kepada saya ya. Bapak kan sudah mempunyai sertifikat udah lebih dari 10 tahun. Harusnya nggak bisa digugat begitu. Jadi cuekin aja. Ya kan notaris ngerti hukum kan begitu. Nah, akhirnya dicuekin sama dia, cuekin. Nah, pusingnya pas di saat mau eksekusi, barulah dia ya kan. Ada pemberitahuan bahwa akan dilaksanakan eksekusi, baru dia pusing. Dan dia mulailah cari pengacara gitu. Nah, waktu akhirnya ketemulah sama kita. Jauh banget sih dari Kalimantan ke Jakarta, jauh banget itu. Kebetulan ada kerabatnya yang di sini. Terus? Nah, akhirnya tunjuk kita. Nah, akhirnya waktu itu kan dia bilang bahwa dasar akhirnya saya bacalah kronologi perkaranya itu seperti apa. Nah, di dalam itu ternyata memang katanya pemilikan itu diperoleh berdasarkan hibah. Nah, saya yang lain Barina nih. Iya. Iya, si B itu yang gugat dia itu dasarnya kan hibah. Hibah. Iya kan. Nah, terus tapi saya waktu itu datang lihat buktinya hibahnya itu apa. Nah, ternyata sebenarnya hibahnya sendiri di bawah tangan. Jadi kan secara hukum harusnya hibah itu melalui akta notaris, toh? Iya. Seperti itu. Terus dia bingung, loh kok pengadilan bisa mengabulkan gitu. Tapi ya mungkin kan? karena tadi kata notaris itu biasa aja. Kan gara-gara itu dia membuat perlawanan yang ada jawaban segala macam. Karena dibilang notaris, ibu kan punya sertifikat udah 10 tahun. Udah biarin aja katanya. Udah biarin aja lah. Karena yang bilang udah ngerti hukum katanya kan. Nah terus? Nah akhirnya ya udah saya coba ini waktu itu lihat ibu ada nggak gitu. Waktu itu kita datang, kita lihat di dalam pembuktian mana sih itu lihat apa namanya hibahnya itu surat hibahnya kan, lihat kok kita kan saya tuh kalau pertama kali dokumen katanya dokumen tahun yang
agak-agak belakang, istilahnya dokumen jadul, kita mesti lihat pertama, kalau saya belajar untuk melihat tata bahasa. Oke. Itu kan bahasa Indonesia kan ada berubah-berubah ya. Zaman dulu misalnya oeng, apa segala macam. Loh, kok ini tahun sekian tapi kok bahasanya seperti ini. Nah, kita udah tanda kutip tuh kan. Nah, terus akhirnya saya minta waktu itu ke lab krim, laboratorium kriminal. Mabes Polri. Iya, forensik. Minta di forensik tentang surat hibah tersebut. Oke. Nah, akhirnya ternyata Mabes bilang, menyatakan bahwa itu dokumennya itu ya nggak sesuai, bahwa itu ternyata palsu. Terus? Ya akhirnya itulah senjata kita waktu itu di pengadilan untuk melakukan PK. Akhirnya ya dibawa, kita diterima, PK-nya kita diterima, gugatannya ditolak. Oh, itu setelah berapa tahun itu berjalan? Itu perjalanan kasusnya itu berapa tahun? Wah, untuk dari dia itu perkaranya itu 2000, hampir 10 tahun lebih. Oh, 10 tahun? Iya. Oh, artinya sebenarnya dia ada perlawanan sebenarnya. Walaupun dia notaris itu bilang biar-biar, berarti ada sebenarnya dia dilawan ya? Enggak. Maksudnya saya akhirnya bisa mengembalikan itu, saya proses mengerjakan itu 10 tahun. 10 tahun? Iya, karena kan sempat dia itu ternyata sertifikatnya dirubah atas nama si penggugat tersebut. Kalau maksudnya 10 tahun? Saya jadi harus gugat tun dulu, terus udah kayak gitu gugat lagi karena orang tersebut menyuruh orang lain untuk menempatin. Oke. Jadi untuk eksekusi lebih dari 10 tahun. Oh, kalau PK kan itu cuma 6 bulan. 180 Iya. hari ketentuannya. Kan ada novum. Kalau novum kan bisa lebih dari 180 hari. Untuk waktu proses dari kasasi ke PK ya. Itu kan bisa. Jadi novum, kalau ada novum atau bukti baru itu tidak harus 180 hari. 180 hari itu kalau dia hanya administrasi atau pendapat hukum saja. Seperti itu. Tapi kalau untuk novum itu bisa lebih dari. Tapi memang bukannya soal karena PK terus kita bisa eksekusi, tidak. Ada lagi upaya hukum lain. Karena sudah waktu pas proses dari kasasi itu dia minta kepada BPN untuk balik nama. Oh, sudah dibalik nama juga? Balik nama, itu makanya kenapa saya akhirnya mengerjakan lebih dari 10 tahun seperti itu. Jadi harus gugat BPN, terus jadi prosesnya itu ke pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara. Untuk pembatalan sertifikat? Untuk pembatalan sertifikat, seperti itu. Jadi, dan lokasinya sendiri, tempat itu, tanah dan bangunan sendiri udah dikuasain sama si penggugat awal itu. Nah, jadi dan dia menyuruh orang lain yang menempatin di situ, makanya gugatan upaya hukumnya sampai 10 tahun lebih. Tapi akhirnya selesai sih, makanya pas akhirnya dia pegang, ya dia nangis, dia bilang ini, Bu Rina, ternyata pengorbanan saya itu tidak sia-sia. Dia itu sampai puasa itu 2 kali dalam seminggu. Kebetulan dia Katolik. Ada puasa mutih sama puasa Senin Kemis. Sampai dia selesai dia bilang, saya Bu Rina selalu puasa sejak akhirnya saya tahu ini bermasalah, kata dia gitu. Kenapa Bapak ini benar-benar memperjuangkan tanah ini? Karena memang ini adalah pemberian dari orang tuanya. Jadi dia merasa bahwa ini kan warisan dari orang tua. Jadi saya harus memperjuangkan ini gitu. Jadi waktu pas beli tanah itu adalah uang dari pemberian orang tuanya. Gitu. Jadi untuk bagaimana dia memperjuangkan tanah ini ya luar biasa. Jadi Kalimantan mana, Mbak? Banjarmasin. Daerah dia dekat dari pengadilan. Jadi memang wilayahnya itu strategis di daerah namanya Pasar Lama.
Itu berapa luasnya apanya? Tanahnya? Saya lupa kalau untuk luasnya itu saya lupa. Tapi memang letaknya dia strategis di pinggir jalan besar begitu. Artinya secara ekonomi tinggi. Ya. Iya. Pantas perjuangkan. Kalau secara ekonomi nggak menjanjikan, pasti dia pun udahlah, daripada capek membutuhkan biaya yang besar, ya kan? Secara ekonomi nggak pasti orang pikir ya udahlah. Tapi kalau ini bapak ibu ini ya karena dia seperti tadi saya katakan, dia menerima dari orang tua, dia benar-benar memperjuangkan. Dia orang yang sederhana, bukan orang yang duitnya banyak, tidak. Makanya saya satu sisi gini, waktu berangkat kan pergi Banjarmasin Jakarta itu kan pesawat ya. Iya. Dia benar-benar berjuang, padahal bapak ini dia berjualan kelontong. Bukannya yang dia orang kaya yang berlebih untuk dia beli tiket, itu enggak. Dia memang berjualan kelontong di pasar. Ada tokonya di pasar, dan bukan toko yang besar. Dia punya omset sekian-sekian gitu, miliar-miliar, enggak. Atau ratusan juta, enggak. Makanya saya di situ agak kagum sama bapak ini gitu loh. Dia bagaimana ternyata bahwa apa yang diberikan orang tua dilaksanakan dengan baik, dikelola dengan baik, dan dia melaksanakan amanah ini gitu. Bukan, mungkin tadi kalau Bang Nando mungkin melihatnya, wah itu pasti dia orang yang, maksudnya karena nilainya itu tinggi, terus udah gitu dia juga mungkin orang yang berada gitu kan, kaya raya, makanya dia mau gitu loh memperjuangkan itu sekian tahun, bahkan mendatangkan pengacara dari Jakarta kan begitu. Karena kalau dari datang ke Jakarta kan itu pun belum ada kepastian kita menang kan. Iya. Karena pengacara itu nggak pernah menjanjikan kemenangan. Tidak. Kita berusaha semaksimal mungkin. Iya. Kan begitu. Kita bisa bilang mudah-mudahan kalau kita bisa menang kan gitu. Iya. Tapi kita bilang kita menang 100% tuh nggak bisa. Nggak bisa. Melanggar kode etik. Ya kan. Iya. Jadi luar biasa juga ya memperjuangkan, mungkin karena itu milik dari orang tuanya ya. Iya. Uang itu dikasih orang tuanya. Iya. Jadi terus akhirnya Mbak menang mengeksekusi. Iya. Dan ada perlawanan nggak dari pihak itu? Ya, waktu mau eksekusi sih puji Tuhan nggak. Padahal sebenarnya ini secara waktu di saat proses itu kan ada, kalau proses untuk tentang tanah itu kan biasa ada pemeriksaan setempat, ya kan. Waktu eksekusi juga kan kita berhadapan dengan masyarakat. Jujur ini lawan saya ini dia jago pencak silat. Secara saya perempuan ya. Waktu pas pergi di saat misalnya PS sendiri agak-agak takut juga ya. Waduh, dia kan jago pencak silat se-Banjarmasin, ya kan. Waduh, gimana nih? Tapi ya udahlah, saya cuman gini, pokoknya saya setiap pagi tuh memang selalu berdoa gini. Tuhan, saya mau bekerja biar Tuhan yang pimpin saya, lindungi saya. Udah, itu aja. Waktu itu pas lagi saat itu juga sebenarnya kliennya agak-agak takut tuh. Nganter ke tempat saya aja. Aduh, Bu Rina, maaf ya, saya nggak bisa nemenin gitu loh. Karena dia takut untuk ketemu sama dia, karena punya, maksudnya jago bela diri kan. Dia takut nanti malah dia yang kena gitu loh. Ya mungkin secara psikologi, maaf nih, secara psikologi dia tidak punya keahlian bela diri, nanti tiba-tiba dia marah, gue kena nih gitu. Makanya bagi sendiri terharu, kembali sampai nangis apa? Iya, aduh. Ya luar biasa sih memang orang tua itu. Jadi waktu saya pegang perkara itu, dia memang sudah tua usianya, gitu. Dia sendiri bilang gini, yang saya ingat, Bu Rina, bisa nggak ya sebelum saya tutup usia itu udah bisa jadi milik kita kembali? Dia bilang gitu. Ya saya cuma bilang gini, ya Bu, Ibu berdoa saja semoga bisa menjadi milik Ibu lagi, saya bilang. Kalau itu memang
hak dia pasti Tuhan akan berikan ya. Iya, saya bilang begitu. Karena kalau bukan hak dia, Tuhan pun tidak akan memberikan. Iya. Eh, Akhirnya jadi milih. kita sudah di sesi penghujung, Mbak. Eh, apa yang bisa Mbak Rina sampaikan ke penonton di luar sana terkait dengan penegakan hukum dan juga terkait dengan channel YouTube Fernando DiCaprio? Iya. Untuk kepada penonton atau pemirsa yang menonton channel Fernando DiCaprio, ya kalau kita ada masalah hukum, kita harus perjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita. Oke. Dan kita bayar harga juga untuk menyelesaikan masalah itu. Mhm. Jadi jangan hanya mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan masalah itu, jangan. Karena itu tidak akan selesai kalau kita hanya mengandalkan orang lain. Mhm. Tapi kita, apa yang menjadi kemampuan kita, kita curahkan. Dan terutama juga selain karena kita kan punya keyakinan berdoa sama Tuhan. Oke. Itu pasti nanti ada jalan keluar, penyelesaian. Meskipun mungkin waktunya agak lambat kadang ya. Iya, iya. Tapi itu pasti selesai. Seperti tadi ibu itu, ya kan? Dia sampai 10 tahun lebih untuk memperjuangkan hak-haknya dia. Mhm. Dan itu bisa selesai akhirnya. Dan dia bisa akhirnya sekarang bersukacita. Karena apa yang menjadi haknya dia bisa dia miliki. Seperti itu. Oke ya, jadi sudah disampaikan Mbak Rina pesan kepada para penonton channel YouTube Fernando DiCaprio. Di akhir sesi saya selalu membagikan quote sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber saya. Quote-nya hari ini bilang begini, bila kebenaran ada di pihak kita, kita dapat pergi kemanapun. Tanpa kebenaran, kita tidak bisa melangkah kemana-mana. Ya, artinya ya seperti tadi kata Mbak Rina, walaupun 10 tahun dia berjuang, tapi kalau memang kebenaran itu memang ada di pihak dia, pasti akan terungkap. Sama seperti yang dikatakan oleh Profesor J.E. Saitapi. Ya, secepat kilat pun kebohongan, suatu saat kebenaran akan mendahuluinya. Itu kata Profesor J.E. Saitapi. Ya, itu aja Mbak Rina. Thank you banget sudah datang di channel YouTube Fernando DiCaprio. Tapi saya mau pesan sama para penonton, kalau ada yang mau Mbak Rina lagi sebagai narsum saya, dan pasti saya akan undang lagi beliau, tulis di kolom komen ya, supaya mendatangkan beliau. Kalau mau menggunakan jasa hukum beliau, silakan. Beliau nih pidana oke, perdata oke, waris oke, semuanya oke. Ya, jadi silakan kalau mau mempergunakan, tulis di kolom komen, akan saya sampaikan kepada beliau. Oke Mbak Rina, thank you sudah mau mampir di podcast saya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan pernah menyerah kalau ada pihak-pihak yang mengecilkan kita sebagai advokat. Oke? Thank you Mbak. Iya.